Bapa, lihat kami ya Tuhan, lihat kami yang ada di sini Tuhan pada pagi ini ya Tuhan. Kami mau datang mengucap syukur, kami mau datang ya Tuhan berdoa, kami mau datang memuji mulai karena kami datang menyembah ya Tuhan. Hadirlah ya Tuhan, hadirlah Engkau pada saat ini Yesus. Terima kasih Yesus. Oh Yesus. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau pelindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau membantuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus,
Terima kasih banyak ya Tuhan, kesempatan yang Kau berikan pada saat ini kami bisa datang berkumpul untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami mengundang Roh Kudus untuk menguasai hati kami dan pikiran kami ya Tuhan, supaya apa yang kami lakukan hanya tertuju kepada-Mu ya Tuhan, memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan Yesus, mungkin ada jemaat-jemaat lagi dalam perjalanan yang Kau tolong tibakan di tempat ini dengan tidak kurang apa-apa ya Tuhan. Biar kami saja sehat-sehat walafiat ya Tuhan. Dan pujilah nama-Mu ya Tuhan, kami siap untuk memulai memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya, amin. Amin. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Ada sukacita? Amin. Ada sukacita? Katakan terima sukacita surga. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Utama rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Cuma sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Utama saksikan kuasa-Nya, taruhkan badai yang bergelora. Tangan
diri kami Yesus. Kami bersiap untuk menerima ya Tuhan Injil-Mu ya Tuhan. Semua ya Tuhan yang kami alami ya Tuhan, kami tidak percaya semua bukan karena nubuat-Mu ya Tuhan. Kami tidak akan ada ya Tuhan sampai pada pagi hari ini ya Tuhan, melewati setiap rintangan yang ada, melewati situasi yang ada ya Tuhan. Tapi kami masih bertahan ya Tuhan. Kita masih bertahan, amin. Tuhan, kami tak tahu ya Tuhan, setiap mujizat yang Kau perbuat dalam kehidupan kami, kami tidak dapat menghitungnya ya Bapak. Tapi kami yakin dan percaya selama kami masih bisa bernafas, kami masih bisa makan dan minum. Oh Tuhan, semua kami ingin percaya nafas kami saja. Karena Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan, untuk menyelamatkan kami, untuk menggendong kami, untuk mendukung kami ya Tuhan dalam setiap situasi, untuk melindungi kami Yesus. Terima kasih Yesus. Walau ku tak dapat
tidak akan pernah meninggalkan kehidupan anak-anaknya. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, masih ada kesempatan bagi kami untuk beribadah. Akan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pengurapan Allah menjadi bagian hamba-Mu, menjadi bagian kami semua yang mendengar. Sehingga kami setiap hari bertambah-tambah dalam ketaatan iman kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur terima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama percaya kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Silakan duduk Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang tema kita tentang perkataan. Haleluya. Perkataan aktivitas mungkin yang paling sering kita lakukan sebagai manusia. Dalam sehari kita berkata-kata mungkin bisa beberapa kalimat dalam sehari, sehingga firman Allah sangat mengatur, sangat menasihati kita bagaimana untuk kita bisa berkata-kata dengan baik. Tuhan menuntut kita untuk menjadi berkat. Amin. Tentunya dalam hal, salah satunya dalam hal kita bagaimana kita berkata-kata. Sebelum itu saya akan membacakan suatu kiriman renungan harian. Ya, saya dapat renungan harian. Nah, renungan ini yang menjadi menginspirasi saya untuk menyampaikan firman pada pagi hari ini. Renungannya saya dapat di tanggal 15 Agustus. Judulnya Renungan Pagi Philadelphia. Haleluya. Jadi kiriman dari Bapak Gembala. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang nomor WA-nya ada Bapak Gembala pasti tersambung. Kalau tidak ada di Facebook. Biasa juga Pak Gembala upload itu di Facebook. Saya akan bacakan. Ini renungan pagi Philadelphia di tanggal 15 Agustus. Mungkin Bapak Ibu bisa sambil lihat. Begini, kita mungkin pernah mendengar ungkapan demikian. Ucapan saya memang kasar, tapi hati saya tidak demikian. Walaupun saya kasar, tapi itulah saya, karena saya tidak munafik. Terus apa lagi? Sebentar. Sepintas perkataan-perkataan demikian sepertinya biasa, namun itu tidak bisa dibenarkan. Segala tindakan yang menyakiti dan menyiksa dengan kata-kata, tindakan ini menyiksakan banyak luka di hati orang lain. Jangan berdalih dengan alasan apapun tentang perkataan kita yang tajam dan yang tidak membangun. Ini kiriman WA dari gereja ya, dari Bapak Gembala. Nah, kita mungkin sering mendengar ungkapan seperti ini ya. Saya sih hatinya sebenarnya baik, tapi omongan saya aja yang begini. Atau kadang kita mendengar juga penilaian orang lain terhadap orang lain. Orangnya sih sebenarnya baik sebenarnya, cuma mulutnya aja kayak rica-rica yang malopo. Kalau bahasa Melayu bilang malopo itu yang meletup-meletup. Sudah rica, sudah pedas. Kalau meletup itu kan kita kasih minyak, kita siram air, dia meletup lagi. Luar biasa itu. Udah pedas, meletup lagi. Itu adalah pembelaan sebenarnya. Jadi sebenarnya orang-orang tahu bahwa perkataannya itu tidak baik, tidak benar, kasar. Kalau bahasa sehari saklek, atau mungkin juga ngomel-ngomel terus. Sebenarnya sesuatu yang tidak baik, tetapi ada orang yang tolerir begini. Saya bisa melakukan apa yang saya bisa, tetapi maaf bagi yang saya tidak bisa melakukan, itu terlalu berat mungkin bagi saya. Jadi untuk yang lain mungkin saya boleh melakukan kebenaran, tetapi yang untuk ini saya tolerir, saya bisa. Artinya dia menganggap remeh bahwa perkataan itu hal-hal yang biasa. Bahkan ada juga yang membela diri begini, memang daerah asal saya begini, bawa nama daerah, ngomongnya memang begini. Orang nggak ada hubungannya asal daerah dengan perkataan yang kasar.
firman Allah mewanti-wanti tentang perkataan. Nah, kita akan baca satu dua ayat aja. Banyak sekali ayat dalam firman tentang perkataan. Tapi kita akan baca dalam Amsal 18 ayat yang ke-21. Nah, bisa ditayangkan. Amsal 18 ayat ke-21. Ini kata Salomo. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Jadi begitu berdampaknya lidah itu. Memberikan kehidupan, memberikan kematian. Karena hidup dan mati itu dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Mengemakan itu menggema, dari kata menggema, sesuatu menyampaikan. Jadi dia akan memakan buahnya dari hasil yang dia sampaikan. Nah, ada lagi ayat apa kata Yesus tentang Matius 12 ayat 37. Mata saya sudah agak bisa bantu atau ada lampu di Matius yang ke-12. Sudah mata tua Bapak Ibu. Ayat yang ke-37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Berarti ada sebab, ada akibat yang kita dapat apabila kita menyampaikan atau berkata-kata dengan tidak baik. Nah, kalau firman Allah mewanti-wanti kita sebagai anak Tuhan, hidup lo harus jadi berkat loh. Jadi bukan perkara yang remeh, urusan bertutur kata itu. Berapa banyak orang yang sangat tersakiti hatinya, tersinggung. Bahkan di gereja pun, saya nggak mau ke gereja kalau masih ada si ibu ini. Saya nggak mau ke gereja kalau masih ada si bapak ini. Mending saya ke gereja lain aja. Karena itu di dalam gereja itu anak-anak Tuhan. Bagaimana dengan orang lain yang kurang mendengar firman? Nah, kita akan baca satu ayat yang membuktikan bagaimana pembelaan orang yang menyatakan, oh saya kok bahaya kok, mulutnya saya aja yang. Nah, kita akan baca satu ayat dalam Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Jadi nggak ada hubungan perkataan itu dengan daerah asal. Nggak ada hubungan perkataan dengan itu masalah hati. Ada sesuatu yang belum beres di hati kita. Ada kejahatan, ada iri hati, ada dengki, ada cemburu, ada rasa kebencian, ada rasa ketidaksukaan dengan orang lain, tinggi hati, ego dan sebagainya. Macam-macam itu yang ada di dalam hati. Jadi kalau perkataan itu yang tidak itu muncul dari dalam hati. Nggak ada hubungannya bilang, oh hati saya baik, perkataan saya tidak baik. Nggak ada hubungan. Perkataan itu berhubungan langsung dengan apa yang ada dalam hati kita. Bereskan hati itu yang hati kita yang harus dibereskan. Iri hati, cemburu, kita ingat cerita Kain dan Habil. Kain cemburu, persembahannya tidak diindahkan. Apa yang dilakukan? Dia bunuh si Habil. Itu karena iri. Cerita tentang Yusuf, iri hati, merasa orang tuanya, papanya lebih sayang ke Yusuf dibandingkan dengan yang lain. Bersekongkol untuk bunuh dan buang. Itu karena sakit hati. Bukan karena cemburu dan iri hati. Mungkin juga kita kalau kita merasa iri dengan ada kemajuan orang lain, dengan tetangga-tetangga, saudara-saudara atau teman-teman kita cemburu, mulai menjelek-jelekan orang, menyampaikan kebohongan. Berasal dari hati. Tinggi hati, ego.
merasa yang cari uang, merasa berkuasa dalam rumah. Sudah ngomel-ngomel istri, ngomel-ngomel anak karena merasa saya yang mencari uang. Begitu juga sebaliknya. Mungkin si istri merasa saya paling capek ngurusin keluarga, paling berperan, mulai ngoceh. Kerjaannya itu aja setiap hari. Anak-anak muda lihat makanan itu aja ngoceh, ngomel. Kok itu lagi sih makanan? Dia nggak tahu itu banyak orang yang belum bisa makan pada waktu. Orang tuanya mungkin susah payah nyari uang, dorong gerobak untuk jualan berapa kilo untuk mencari uang, tidak menghargai, tidak ada rasa ucapan syukur, ngomel-ngomel saja. Saat-saat sekarang bahasa perkataan sudah tidak dalam bentuk verbal kan, sudah dalam bentuk media sosial, jari, sudah bukan lewat mulut tetapi lewat jari dan mata. Tiba-tiba keluar dari WA grupnya, hilang, tersinggung karena ada perkataan yang menyakitkan. Itu tidak hanya berlangsung di orang lain, di dalam gereja juga kan, dalam grup-grup gereja juga tiba-tiba menghilang. Kenapa? Karena begitu pedas itu kata-kata, begitu kasar, menyinggung orang lain. Bahkan saya pernah baca, tiba-tiba nggak sengaja baca Facebook seorang hamba Tuhan. Dia upload acara pelantikan pengurus organisasi gereja. Dia tag salah satu yang dilantik. Tiba-tiba ada yang komen. Komennya apa? Mudah-mudahan sudah bertobat. Itu begitu menyakitkan. Menuduh orang. Facebook, WA, dan sebagainya itu dibaca oleh banyak orang. Belum tentu tuduhannya itu benar. Saya cek, yang komen itu, sudah tua, hamba Tuhan senior. Oh, luar biasa. Artinya perkataan itu sangat luar biasa. Jadi maksud saya orang yang sudah dalam pelayanan pun masih lolos dengan hal-hal yang seperti itu. Menganggap remeh, terlalu mentoleransi dengan hal-hal yang seperti itu. Oh, kalau yang ini saya bisa, saya rajin berdoa, saya rajin beribadah, saya rajin melayani. Tapi kalau untuk yang ini, aduh, saya susah. Nggak tahu sih kenapa mulut saya itu kalau ketemu dengan dia kok begini ya. Intinya tidak mau berubah. Memang saya menyadari memang agak keras firman Allah. Tapi saya biasanya kalau saya yang kiriman WA yang saya baca, biasanya banyak ya kita suka kiriman WA ya, renungan pagi. Tapi waktu saya baca yang tadi itu, saya seperti terhenti sejenak. Masih awal biasa saya baca biasa aja. Renungan tiap hari saya baca biasa. Tapi yang tadi yang saya bacakan tadi itu seperti saya membaca kok tiba-tiba berhenti di awal. Karena manusia berusaha membela dirinya. Dia tahu bahwa perkataannya itu mungkin pedas, perkataannya itu kasar. Tetapi masih membela diri. Dia bertoleransi dengan hal itu. Nah, kalau kita sebagai mungkin kita sebagai pemilik usaha atau kita mempekerjakan orang, ini harus ramah dengan karyawan kita, dengan pegawai kita. Kadang orang merasa egonya merasa tinggi ya. Saya kan yang menggaji dia, sehingga semena-mena ngomong kasar. Kita harus ingat kalau kita yang sebagai orang yang menggaji orang lain, yang kita beli itu bukan hidupnya, yang kita bayar itu bukan hidupnya. Yang kita bayar itu waktunya, tenaganya, pikirannya. Bukan karena kita merasa kita menggaji orang itu, mengomel dengan kata-kata yang menyakitkan, merasa tinggi hati, ego, merasa lebih dari yang lain, tidak mau kalah dengan yang lain, sehingga karena tidak mau kalah dengan orang lain, menjelek-jelekan orang.
diserobot aja sedikit mobilnya, sudah bentak-bentak sampai turun dari mobil. Padahal kalau nyampe cuma beda 2 meter, nggak beda jauh selisihnya. Tapi sesuatu yang selalu kita anggap remeh, sesuatu yang karena memang berkata-kata aktivitas yang memang biasa setiap hari. Tetapi firman Allah itu mengatur, menasihati dengan banyak-banyak ayat yang harus kita baca. Dan bukan hanya sampai dibaca, memang benar-benar perlu kerendahan hati untuk kita bisa, yang sepertinya kita bisa marah seharusnya. Atau mungkin saya sebagai pimpinan misalnya dalam perusahaan, atau mungkin saya sebagai pemilik usaha, atau mungkin di rumah saya bisa marah, tapi berusaha untuk rendah hati. Nah, mari kita akan masuk dalam ayat yang menjadi titik kita, titik poin kita pada hari ini. Dalam Matius 5 ayat yang ke-8. Seberapa pentingnya masalah hati bagi Yesus sendiri. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Amin. Haleluya. Melihat Allah berbicara tentang pertemuan kita dengan Yesus. Berarti berbicara tentang keselamatan. Enggak boleh dianggap remeh urusan hati. Termasuk dalam hal ini perkataan. Berhubungan langsung dengan keselamatan. Tidak bisa ditolerir, tidak bisa ada toleransi dalam hal kita berkata-kata. Kita lanjut ke ayat selanjutnya. Ayat yang ke-36. Matius 5 ayat ke-36. Matius 5 ayat yang 36. Saya bacakan. Oh maaf, berarti saya salah baca. Matius 3 ayat yang ke-26. Ini memang matanya sudah memang mata saya ini sudah. Nah, kita lanjut aja ke Matius 7 ayat yang ke-21. Matius 7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Orang yang berseru-seru ini orang yang percaya, Bapak Ibu. Karena dia tahu Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tapi Tuhan katakan, Yesus katakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi melakukan semua kehendaknya, termasuk perkataan. Jadi nggak boleh setengah-setengah. Ini langsung dikatakan Yesus. Jadi Matius 5 dan Matius 7 itu adalah satu khotbah Yesus di atas bukit. Jadi dalam satu waktu dia berkhotbah. Jadi berhubungan. Jadi berbahagialah orang yang hati punya apa? Dia akan berbahagia orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah itu selanjutnya dia berkata ini. Jadi dalam satu saat yang sama. Jadi Matius 5, Matius 7 itu satu saat yang sama dia berkhotbah di atas bukit. Selanjutnya dia bilang, bukan semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, 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 tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi jangan setengah-setengah kita di dalam Tuhan. Berseru-seru itu semua orang yang percaya, orang yang sudah kenal Tuhan, bukan orang yang di luar. Tapi dia bilang yang melakukan kehendak Bapakku. Tapi yang melakukan kehendak itu secara total. Seperti Yesus katakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga.
menjadi seperti Kau Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi sempurna dalam perkataan, dalam pikiran, dalam perbuatan. Memang bukan masalah remeh ternyata urusan perkataan timbul dan dari hati, dan harus punya hati yang murni baru kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kita lanjut lagi masih dalam Matius 7. Matius 7 ayat yang ke-22. Kita lanjut. Pada hari terakhir. Oke, kita lanjut dari 22 saja. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, siapakah yang sudah melakukan mujizat, yang sudah bernubuat? Orang-orang yang punya karunia bernubuat, karunia bermujizat itu orang-orang yang itu pasti punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia sudah melewati yang namanya doa puasa. Dia sudah melewati yang namanya rajin baca Alkitab. Dia sudah melewati banyak hal, kesetiaan beribadah. Tapi Tuhan bilang apa? Yesus katakan, enjana daripada aku. Masih ada yang dia belum buat. Sebab itu butuh totalitas dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah, jangan hanya sampai saya kan sudah setia beribadah. Ya jangan cuma sampai yang sudah bernubuat saja enyala daripada aku. Atau saya kan setiap pagi baca renungan, saya rajin beribadah. Jangan hanya berhenti sampai di sini. Berubah dalam karakter. Amin. Tuhan bilang jadi berkat, jadi teladan, termasuk di dalam hal perkataan. Kita nggak usah lihat jauh-jauh untuk meneladani siapa sih. Kita lihat saja Yesus. Kita ingat waktu Yesus mau disalibkan, dia pikul salib, dicambuk, dipaki mahkota duri, dihina, tombak ditusuk, hanya diam. Padahal bisa melakukan apa saja. Dia bisa membalikkan keadaan seharusnya. Kita manusia ini punya power sedikit sudah sombong. Karena kita melakukan sesuatu yang sebenarnya melebihi kapasitas kita. Yesus punya kapasitas yang jauh lebih besar, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Dihina, diam. Dicambuk, diam. Kasih mahkota duri, diam aja. Kenapa? Karena punya kerendahan hati. Menjatuhkan dirinya sampai di titik yang bawah. Benar-benar merendahkan diri, merendahkan hatinya. Manusia kecenderungan ingin sombong, tinggi hati, kecenderungan pamer, kecenderungan mau lebih dari yang lain. Yesus sudah mempraktikkan itu. Dia yang maha besar, bisa melakukan apa saja, melakukan mujizat. Dipukul, dicambuk, disalibkan, diam aja. Ada satu ayat dalam, kalau nggak salah di Mazmur atau Amsal, ayatnya begini, engkau akan dikatakan bijak di saat engkau diam, seperti itu kata-katanya. Jadi dengan kita diam pun orang akan menyangka kita bijaksana. Jangan terlalu terlalu pendek pikiran, selalu cepat berkata-kata. Sehingga kan banyak orang kadang-kadang bilang begini, kok pelayan? Dia kan pelayanan kan? Muncul kan kadang-kadang istilah begini. Bukan dia pelayan ya, karena hal-hal yang seperti ini.
jangankan pelayan, yang saya bacakan aja yang di Facebook itu, hamba Tuhan saja begitu. Jadi benar-benar sesuatu yang memang luar biasa, butuh pengorbanan dalam diri kita sendiri untuk kita melakukan kebenaran ini. Kerendahan hati kita harus menurunkan martabat, menurunkan harga diri kadang-kadang. Benar-benar merendahkan hati. Kita bisa marah, bisa saja. Tetapi jangan, itu kata firman Tuhan. Yesus sudah mencontohkan langsung. Walaupun dia disiksa, dihina, dan dia bisa melakukan apa saja. Tiba-tiba kiamat pun waktu itu di Golgota bisa dia buat. Tapi dia harus melakukan. Memberikan teladan pada kita, orang-orang yang percaya. Memberikan contoh langsung bagi kita orang-orang yang percaya. Nah, satu ayat terakhir sebelum kita akan menutup, kita baca dalam Efesus 4 ayat 35. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Haleluya. Hendaklah kita ramah seorang yang lain. Kalau ada orang yang tidak baik kepada kita ampuni. Jangan memilih-milih. Kalau dengan si A saya ramah, si B enggak. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita harus mengampuni juga orang. Hidup ramah, hidup berkata-kata dengan baik. Kita mulailah dari rumah, ya kan? Suami ke istri, istri ke suami. Ciptakan suasana surga. Haleluya. Amin. Kita nikmati surga dari di dunia ini kita sudah nikmati surga. Kita ciptakan dari rumah. Saling mengasihi, ramah, antar suami istri, anak-anak ke orang tua juga ramah, orang tua ke anak, bahkan kita memberikan teladan kepada anak. Kalau kita mau anak kita menghormati kita di masa tua, ramah, sopan, kita harus tabur dari sana. Berikan contoh keramahan kepada orang, kata-kata yang baik. Kita contohkan banyak supaya itu menjadi panutan anak untuk dia berbekal dia hidup nanti. Puji Tuhan, saya tidak panjang lebar firman Allah, saya serahkan kepada Bapak. Puji Tuhan, kita yakin kita pagi hari ini berkati Tuhan. Sesuatu yang memang tidak mudah bagi kita, apalagi kita sudah terbentuk dengan situasi lingkungan sehingga terkadang kita tidak sadar bahwa tindakan kita, sikap kita menjadi sesuatu yang tidak baik. Pagi hari ini firman Allah mengajak kita, mengajak saya juga. Saya kalau kirim renungan, betul saya pelajari betul, lalu saya baca ayatnya, saya pergi. Itu ringkasan renungan harian yang saya ambil intisarinya, lalu saya kirim. Oleh sebab itu suka ada inisial di bawah LS, RS, itu sebenarnya nama orang yang menulis. Jadi dari intisari dari sekian banyak, saya ambil intisari, saya kirim. Kenapa? Karena itu memberkati saya. Saya ingin cuma diberkati oleh Tuhan. Nah, puji Tuhan, terima kasih kepada Pak Michael buat renungan firman Tuhan pagi hari ini. Biar Tuhan makin pakai dengan heran dalam pelayan saya. Saya katakan, kalau sudah dengar di rumah saya terkadang itu, kenapa itu renungan saya angkat? Itu kan kalau ngomongnya juga nggak ingat orang lain tersinggung. Kalau sekarang istri saya ngomong keras, bukan apa karena saya rada budak. Dia suka ngomong,
Kalau saya ngomong keras, bukan marah ya, karena kamu suka tidak dengar. Nah, kalau memang karena kasus begitu saudara, ya boleh lah. Nah memang kalau kayak sudah 10 kali ditanya, saya nggak jawab. Dia mulai marah, saya nggak dengar. Oh, udah ketahuan sinyalnya ini sudah kurang bagus. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur, kita akan akhiri ibadah kita. Nah, biar pada pagi hari ini kita mau berserah kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu merubah kita, hanya Tuhan yang mampu membuat kita menjadi sesuatu yang bisa berkenan kepada Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi siapapun. Lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita. Sebab itu mari sama-sama kita berdiri, kita akan nyanyi pujian kasih pasti lemah lembut. Nggak tahu ini Angel bisa nggak coba. Bu Yes dibantu di gitar.